punya temennya, dia tuh harus tahu. Temennya cowok apa cewek nih? Cewek. Dia harus tahu gue megang duit berapa ya. Misalnya gue lagi nggak megang duit nih, dia nggak mau ya main sama gue. Pacar ya? Bilangnya buat nebus HP, atau beli obat. Gila. Parah tuh. Terus? Gue udah bilang lu milih siapa? Lu milih obat-obatan lo apa milih gue? Jawaban dia apa? Gue kalau nggak ada obat gue nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Dulu makanya gue dulu terkenal apa ya? Gue cukup satu cowok ya. Iya, dulu. Cowok Anila mah banyak gitu ya pasti. Dia mah cowoknya banyak. Sampai ada cowok mendeketin gue dibilang gini, lu jangan nama Ila, cowoknya Ila banyak. Yang penting halal ya. Lagian juga walaupun misalnya melenceng kayak misalnya ada orang ngelakuin nyari duit nggak halal, itu juga ada urusan dia. Sebenarnya sama aja lo mau cari duit halal apa enggak, itu sama aja. Sama-sama duit, cuman bedanya cara ngedapetinnya. Sebenarnya nggak ada haram tau. Kok nggak ada haram gitu gimana? Sebenarnya nggak, dia nyari duit misalnya itu orang nyolong apa ya. Sebenarnya kalau tujuan niat dia baik ya, itu nggak, menurut aku tuh yang gue pelajarin nih, gue pernah dibilang gini, mau seburuk apapun dia cari cara dia buat dapetin duit, misalnya dia kayak orang BO, nyolong, atau misalnya nipu, tapi kalau misalnya tujuan awalnya dia baik, misalnya buat kehidupannya dia, buat keluarga dia, kan baik kan, pasti Allahualam dia bakal ngertiin. Kayak tujuan dia baik kok, buat biayain keluarganya gitu. Tapi kan suka ada yang orang ngelakuin kayak gitu buat gengsinya dia, buat foya-foya. Itu jangan. Kalau bisa kalau emang lo ngelakuin hal buruk, usahain tuh buat ke hal yang positif. Jangan buat gengsi lo mau kelihatan. Daya 180% cara dia perlakuin gue. Dulu mah gue sama dia di treat bagaikan queen yang dulu. Kayak udah kayak dia tuh nggak berani kayak komunikasi sama cewek lain tuh nggak berani dulu. Kayak fokus ke lu aja. Karena kan waktunya 24 jam selama pacaran tuh, selama 4 tahun emang sama gue mulu. Nggak mungkin tiap hari. Kayak nggak mungkin deh tiap hari nggak ketemu. Sehari nggak ketemu nggak mungkin. Kecuali pas LDR ya. Dan nih pas LDR ini gue nggak yakin, kayak gue kayak langsung ngerasa nggak beres nih. Wah ini ada orang lagi nih yang masuk nih. Orang ketiga nih. Soalnya gue tahu banget dia karakter dia kayak gimana. Pokoknya kalau gue ngerasa kayak ada yang aneh, gue langsung bertujuan kayak mikir ke situ. Dan akhirnya benar, tapi ketahuan nih semuanya pas udah clear. Udahan nih baru nih ketahuan. Pas hubungan udah clear, dia balikan ke Jakarta. Baru ketahuan semua ya di Jakarta tuh. Dan emang gue sih yang bikin nyari tahu, sebenarnya bukan dia yang ngomong, tapi gue yang nyari tahu. Dia nyari tahu sendiri, lu nyari tahu sendiri nih. Ya, kayak dari pas dia balik ke Jakarta pas Lebaran, baru ketemu lagi kan sama gue pas Lebaran. Tuh gue nyari tahu tentang, kayak bukan nyari tahu sih, maksudnya kayak kepo nih. Kayak coba nanya-nanya gitu. Dia tuh sebelum ketahuan yang perempuan yang sekarang ini, dia tuh emang cerita deket sama ini. Terus dia juga nanya, lu deket sama siapa? Gue kasih tahu, gue deket sama ini nih, ini anak ini. Saling ngasih tahu ya. Terus sampai pas di saat Lebaran itu, pas takbiran, di situ ada cowok yang deketin gue. Tapi emang karena gue udah nggak respect sama tuh cowok ya, gue nyuruh dia datang ke tempat gue nongkrong ini. Sama cowok tuh yang lagi ada acara itu. Kan lagi ada acara, ada dia tuh. Gue ngomong tuh, dia tuh orangnya, gue cerita, gue ngomong gini. Terus dia tuh akhirnya dia cerita, gue deket sama ini. Ini belum ketahuan perempuan yang ini nih. Pas ketahuan, pas udah beberapa kali ketemu, jadi kan ketemu lagi pas habis lebaran kedua kalau nggak salah, ketemu lagi nih sama gue. Ketemu lagi sama gue, ngobrol. Gue awalnya tahu karena wallpaper HP. Lu lihat tuh. Terus gue nanya dong, itu siapa? Dia ngomong, ada ini, cerita deh. Awalnya dia nggak mau ngaku. Awalnya dia bilang FWB. Tapi kalau gue bilang nggak yakin,
pasti gue tetap cari tahu Iya. sampai gue bener-bener hati gue yakin. Kalau hati gue masih kayak ngerasa resah kayak nggak mungkin ini, Iya. nih bohong nih, nggak percaya gue tetap nyari tahu. Gue cari tahu, akhirnya ketahuan. Oh, ketahuan tuh malu tuh. Dari HP-nya dia sendiri. Kayak gue iseng nih buka HP dia tuh orangnya nggak mau diperiksa-periksa kan. Akhirnya gue nyolong deh nih, nyuruh ada orang yang tahu password HP-nya dia buat bukain. Dia tuh gue periksa. Akhirnya ketahuan dari foto. Gue ngeliat foto dari tanggal-tanggalnya kan. Gue nggak ngeliat foto, bodo amat itu foto mau lagi ngapain kayak apa. Tapi gue fokus ngeliat di tanggal. Kapan terakhir foto gitu pokoknya. Gue lihat di tanggalnya. Oh, tanggal segini nih. Ini masih pacaran sama gue. Oke, kayak gitu kan ya. Masih gue diemin. Akhirnya gue tanya, kan ngomong baik-baik gini. Akhirnya jujur. Akhirnya belum jujur, dia bilangnya masih biasa doang, baik-baik. Dan tapi emang tiap ketemu gue tuh chatnya nggak pernah ada sama tuh perempuan. Diarsipin kali? Enggak, dihapus. Dihapus. Sampai kontaknya diblokir gitu? Enggak diblokir, dihapus doang. Pokoknya chatnya dihapus gitu? Bersih. Gue ngeliat di galerinya, ya kan. Gue baca semuanya, gue lihat, oh gini. Gue udah tahu sakit sih, tapi ya udah. Gue mikir gini, gue mau permasalahin percuma, ya kan. Gue permasalahin percuma, udah nggak ada gunanya lagi. Jadi jalan hubungan lagi kan. Akhirnya beberapa kali ketemu, ya kan. Terus akhirnya gue nekat nih, karena gue orangnya kadang suka nekat ya. Iya. Gue colong nih nomor HP cewek perempuan itu. Tapi gue ngechatnya nggak langsung di WA, di IG. Lu DM. Gue basa-basi seakan-akan gue nggak tahu WA-nya gitu. DM terus akhirnya ngomong di chat gini. Akhirnya ketahuan semua. Tapi perempuan itu tahu gak lu ceweknya tuh cowok? Ini perempuan bilangnya pas lagi baru dekat mereka, dia nggak tahu. Tapi tetap dia nyari pembelaan kalau dia nggak mau disalahin. Tapi percuma ya, walaupun lu mau bela segimanapun, kalau emang dasarnya udah selingkuh, tetap selingkuh. Mau lu bela, kan aku nggak tahu kalau kamu pacarnya. Kan aku baru tahu sekarang, soalnya waktu itu gini-gini. Tetap aja nama selingkuh, tetap selingkuh. Mau dibela kayak gimana pun ya kan. Emang nggak 100% salah di perempuannya, tapi kan seharusnya dengan cara pintar. Jadi waktu itu perempuannya bilang gini, aku kan nggak tahu, kan si ini di sana nggak ada punya pacar. Gue jawab, emang di sana nggak punya pacar, kan nggak tahu di Jakarta, ya kan. Kalau di sana kan hitungannya gue nggak kenal sama orang sana. Mereka emang pada nggak tahu kalau gue pacarnya kan. Coba kalau lo tahu cari yang di Jakarta, cari infonya yang di Jakarta, mungkin tahu. Mungkin ya. Prinsip cowoknya itu gini kali lah, wah gue punya pacar satu nih, satu di Jakarta, satu di sono. Tapi gini ya, emang udah jalannya ya kayak soalnya pas di saat dia mau ngedapetin gue juga caranya gitu. Oh iya. Nah makanya pas gue inget itu, gue mikirnya langsung inget karma. Karma gue nih. Lu percaya karma tuh ya? Gue tipe orang percaya karma, asli. Tiap apapun kejadian di hidup gue langsung mikir ini karma gue nih. Entah apapun kesalahan gue yang gue lakuin dulu nih. Mau apa gitu, mau kesalahan kecil besar apa, ini karma gue nih. Gue langsung, oh iya karma gue nih. Dulu juga dia mau ngedapetin gue cara begini. Iya. Ya kan, jadi gue nggak kaget. Terus gue langsung berpikiran gini, oh ini yang dirasain sama mantan dia sebelumnya. Gue akhirnya ngerasain juga. Terus akhirnya ya udah coba buat nerima. Tapi ya gitu, semenjak sama dia gue jadi nggak bisa buka hati lagi ke orang ya. Oh sampai sekarang nih? Sampai sekarang mati rasanya. Mau dekat sama cewek, mau cowok juga, tar dulu deh gitu ya. Sampai ada orang ngatain gue. Ngatain apaan? Jadi chatnya dia tuh nggak pernah gue balas. Pernah dibalas tapi kayak ala kadarnya aja. Nih gue dikatain, dibilang so jual mahal lo. Emang mahal. Gitu dong. Cakepnya nggak seberapa. Iya. Oh pernah gituin ya? Iya pernah dikata-katain, so mantep loh, gini belagu banget sih, sombong. Gue mikir gini langsung, apa yang gue sombongin? Iya. Gue nyikapin kayak gitu karena gue nggak mau kejadian lagi yang kemarin-kemarin. Kayak udah gue nggak mau main-main gitu. Kayak kalau emang lo mau sama gue, kalau emang lo serius sama gue, lo tunjukin. Gak perlu lo banyak bacot, ya kan? Nah lo kalau mau sama dia nih tunjukin. Karena tipe gue tuh orangnya gini ya, gue lebih baik gue dulu yang cinta. Iya. Kok gitu? Emang apa?
karena kalau orang duluan yang suka sama gue, cinta dulu sama gue mikir gini, gue malah ntar gue yang nyakitin. Gue lebih baik kalau gue nggak suka, nggak demen, gue nggak bakal gue respon. Ngomong tuh ya dari awal ya. Nggak ngomong, kayak ya udah, gue responnya biasa aja. Ngasih unjuk gitu ya. Kayak respon gue, udah biasa aja. Gak usah berlebih kayak chatan gini full, kayak bener-bener tiap menit chatan. Enggak, kayak kecuali kalau bener-bener gue yang suka, bener gue yang cinta, tuh pasti gue tunjukin perjuangan gue, kayak effort banget deh. Gue tunjukin, ini gue suka nih sama lo nih. Berarti lu tipe orang yang cinta duluan nih. Kalau gue cinta duluan kan karena mikir gini, barin deh kalau gue disakitin nggak apa-apa. Oh, lu pernah muncul pikir gitu ya? Iya, karena gue duluan kan yang cinta. Iya. Barin deh, lo mau feedback baik, mau ngasih feedback yang baik atau buruk ke gue, gak masalah, yang penting gue cinta duluan. Gue lebih baik gue yang disakitin daripada gue nyakitin orang. Iya. Karena gue mikir balik lagi karma. Iya. Hukum alam. Lu pernah dapet karma gitu gak? Dicintain orang duluan nih? Banyak ya. Banyak. Kayak dia tuh ngasih, kayak nunjukin, kayak ada nih mantan gue yang lagi, kayak sampai sekarang masih ngejar, bukan yang itu ya, yang beda lagi, kayak ngejar gue, kayak ngechatin, ayo ngajak ketemu, tapi gue ogah-ogahan. Tapi kalau ketemu mantan gue yang ini, gue masih mau ya? Karena nggak tahu kenapa ya, masih ayo kayak dia ngechat gimana ya. Tapi gue lebih menempatkan kita berhubungan kayak gini, tapi gue udah nggak mau main hati. Karena kalau gue misalnya nanti main hati lagi, gue sakit lagi nih. Kayak kapan sembuhnya gue, ya kan? Ya udah, kayak mau berteman baik, oke, nggak apa-apa. Tapi ada satu omongan dia yang bikin kayak gue berharap, ngerti kali. Tapi lu berharap gak tuh kalau ada omongan tuh cowok yang bikin lu berharap? Berharap, kayak bener gak kayak gitu. Semoga aja deh. Tapi gue nggak bisa ngeyakinin 100% kalau bener-bener omongan dia pure itu bakal benar, balik lagi gitu. Bisa aja kan dia cuma buat, kan kebanyakan kalimat kayak mereka itu cuma buat penenang ya. Iya. Kayak misalnya gini, tenang, aku nggak bakal ninggalin kamu. Itu kalimat penenang. Itu bullshit man, menurut gue. Di saat lo lagi berantem sama cowok lo atau gebetan lo, terus ada kalimat tenang, nggak bakal lagi yang nggak bisa gantiin kamu. Tenang, aku nggak bakal kemana-mana, nggak bakal jangan. Itu cuma obat penenang ya. Obat penenang. Kita nggak tahu ke depannya. Dia bakal berbuat yang enggak menurut gue. Lebih baik lo kalau mau ngomong kayak gitu, lebih baik lo nggak usah ngomong. Lebih baik lo tunjukin. Karena omongan ya orang gila aja bisa ngomong. Iya. Tapi nggak bisa berbuat. Kayak cinta, aku cinta kamu, orang gila bisa ngomong. Iya. Masa lo mau pacaran sama orang gila? Dia anggap aja kalau lo digituin sama cowok, lo beranggap aja lo ngomong sama orang gila. Iya, dia orang gila. Jangan dimasukin hati. Ya kan, makanya gue bilang dia nggak usah omongan, buktiin aja. Tapi emang sih gue masih kayak berharap kayak oh iya mungkin nggak bakal baik lagi gitu. Tapi gue balik lagi nih ke, kalau misalnya gue balik lagi ke dia, gue harus perjuangan lagi buat ngeyakinin keluarga gue, ngeyakinin circle gue. Itu PR banget sih lah menurut gue lah. Itu perjuangan banget ya. Iya. Dari awal pas pacarannya itu juga gue buat ngeyakinin keluarga gue itu susah. Iya kan. Terus ngeyakinin kalau dia tuh orang baik, bener-bener baik, susah banget. Sempat nggak dapat setuju kan, tapi gue kokoh karena gue kan cinta, namanya cinta kan. Dan nih akhirnya ya kandas kayak gini, orang keluarga ikut kecewa kan. Nah itu balik lagi ke situ. Karena emang udah dianggap anak banget sama orang tua gue kan, kayak ih sumpah spesial banget. Gue kalau dibilang iri sama dia ya dulu gue iri, soalnya apa ya? Ini dia nih, dia jatuhnya kan orang lain. Iya. Cuman di keluarga gue orang lain, walaupun pacar gue anaknya nih, tapi mak gue lebih nunjukin perilaku anak itu ke dia daripada ke gue. Nunjukinnya gitu kayak nyuciin baju gitu? Enggak nyuciin baju juga, maksudnya kayak selalu inget dia gitu, kayak beli makan atau apa gitu. Oh iya. Misalnya berebutan barang sama gue nih, nyokap gue langsung udah jangan ngebelain dia mulu. Lu yang disuruh ngalah tuh? Gue yang domelin nyokap gue. Misalnya berantem sama gue nih, nyokap gue tahu, gue yang domelin, lu nggak boleh gini loh, gini. Soalnya nyokap gue tipe orang sayang mantu cowok. Iya, sayang sama mantu cowok sama anak sendiri mah belakangan ya. Makanya kata gue tapi sekarang akhirnya nyokap gue awalnya nyokap gue nggak ikhlas kalau akhirnya udahan. Nyokap gue bentrok sama gue karena gue ngambil keputusan itu, karena kan gue minta udahan terpaksa. Tapi lu
kayak minta solusi dulu kan ke nyokap lu kalau lu mau udahan gitu? Gue minta solusi kakak gue. Kalau nyokap gue pasti nggak setuju. Karena nyokap gue sayang banget, nggak mau kalau sampai hubungan gue kenapa-napa. Tapi kakak lu bilang apa? Lo lakuin apa yang menurut lo itu baik. Sempet kakak gue kan tahu semua ya, kayak sering ngeliat gue nangis atau gue sering mergokin gue, kayak gue tuh kalau pas sama dia tuh gue kayak sering nyakitin diri gue sendiri. Oh iya. Jadi kayak bucin parah anjing, gue nyampe nyilet tangan. Sampai orang gila tuh ya. Oh lu pernah lah ya? Pernah. Nyilet tangan ya? Iya kan bego gue karena cinta. Bener. Setelah gitu kayak kakak gue tahu semua gitu ya, kayak gue udah disakit, secara nggak langsung bilang sakit. Iya. Terus mungkin kakak gue pernah ngeliat nih cowok perilakuin gue nggak baik atau gimana, kakak gue cuma bilang, kakak gue nggak nyuruh putus ya, dia nggak nyuruh putus. Kakak gue cuma bilang gini, setelah lo mau jalanin lagi, ayo nggak apa-apa, lo mau udahan nggak apa-apa, tapi lo belum bakal sadar kalau lo belum kejedot. Iya, pokoknya istilahnya balik lagi ke lo ya. Lo belum bakal bisa ngelepas dia kalau lo belum capek. Nah kenapa gue berani minta udah, karena gue ketemu titik capek. Oh di situ ya. Sebelumnya gue nggak mau ya, gue selama pacaran aja gue nggak pernah minta udahan. Ngomong bosen nggak pernah, ngomong udah deh gue minta udahan nggak pernah. Kayak pokoknya yang bikin nyinggung dia deh nggak pernah. Kayak gue ngejaga hati banget, jaga perasaan dia. Mau kekurangan apapun dia yang gue lihat nih, gue nggak pernah ngungkapin. Soalnya gue tahu nggak enak kalau digituin, berasa banget di hati kan. Soalnya gue pernah ngerasain kalau disinggung sama orang kayak gimana kan. Walaupun gue nggak langsung ngomong gue sakit hati nih sama lo, tapi kan di hati kayak nyesek ya. Kayak oh ya udah nggak apa-apa, mau sejelek apapun dia tapi tetep aja gue mau cinta. Akhirnya gue ketemu titik capek, akhirnya gue deh bener-bener gue udah gak sanggup nih kayaknya. Iya terus Kayak mungkin jalan terbaik, akhirnya berani. Nah pelajaran yang lo ambil dari cerita-cerita lo ini apa nih lah? Dari sisi pertemanan ya. Iya, dari sisi pertemanan mungkin gue lebih memilih jadi kayak oke, gue nyari teman itu yang berkualitas. Gue nggak butuh tuh orang banyak duit, nggak butuh tuh orang kayak mau berkelas, mau terkenal kayak apa, tapi kalau nggak berkualitas percuma. Cuma ya. Nah, yang dimaksud berkualitas itu yang bisa ngebawa kita ke jalan yang benar. Iya, satu Selalu ada, nggak mungkin selalu ada juga sih, maksudnya pasti ada di saat kita butuh, entah butuh tentang ekonomi atau butuh pertolongan yang lain kan nggak tahu ya kan. Terus yang ketiga ini kayak lebih menghargai arti pertemanan. Kayak lo dilakuin baik nih sama temen lo, coba deh lo kasih feedback yang baik juga. Nah itu kalau udah dibaikin lo bisa coba berbuat baik dulu nih. Walaupun lo nggak bisa bales dia dengan misalnya dia pernah ngasih lo apa, kayak ngasih suatu apa ya, kalau walaupun lo nggak bisa ngebales dengan cara yang sama, seenggaknya lo kasih perilaku lo yang baik. Hal kecil aja deh, masih komunikasi baik. Nah itu kayak nanya kabar atau ya kan itu masih penting. Kabar kan nggak cuman buat orang pacaran doang, pertemanan juga butuh. Harus itu komunikasi guys, kayak silaturahmi ya kan. Nah kayak gitu ya. Nah terus lebih punya prinsip, kalau emang lo mau berteman, usahain lo walaupun lo berantem sama tuh orang sebesar apapun atau sekecil apapun, usahain jangan lo buka apapun kejelekan atau kebaikan, buruk-buruk ke dia deh. Kayak udah lo keep sendiri aja, lo tahu keburukan dia, udah lo keep, lo nggak perlu ngasih tahu. Walaupun orang lain juga tahu, usahain jangan tahu dari lo. Tuh. Nah kalau buat cowok-cowok nih yang lo ambil hubungannya yang cerita itu, coba buat bersyukur. Nah tuh, terus satu, kedua menghargai itu dalam hal kayak lo hargain perjuangannya dia. Walaupun pasangan lo buat kesalahan apapun, usahain deh maafin. Jangan, kalau udah dimaafin, misalnya nanti ada problem lagi, usahain jangan dibahas lagi yang masalah-masalah kemarin, karena itu penyakit nih. Terus yang kedua, coba emang sih kalau tentang selingkuh ya, itu kita nggak bisa diganggu gugat ya, karena itu penyakit.
Tapi penyakit itu bisa sembuh kalau dia tuh bisa punya rasa syukur. Yes, balik lagi berarti ke bersyukur. Bersyukur. Coba hargain. Tujuan hidup lo nih ke depan nih mau ngapain nih lah? Tujuan hidup gue tuh ya udah di otak gue sekarang tuh ya bukan mikirin nongkrong, bukan mikirin cowok lagi. Mikirin duit, cuan. Oh iya, Gimana cuan for cara life pokoknya ya. gimana cara gue dapat duit. Yang penting halal ya. Lagian juga walaupun misalnya melenceng kayak misalnya ada orang ngelakuin nyari duit nggak halal, itu juga ada urusan dia. Iya. Sebenarnya sama aja lo mau cari duit halal apa enggak, itu sama aja. Sama-sama duit, cuman bedanya cara ngedapetinnya. Iya. Sebenarnya nggak ada haram tau. Kok nggak ada haram gitu gimana? Sebenarnya nggak, dia nyari duit misalnya tuh orang nyolong apa ya. Sebenarnya kalau tujuan niat dia baik ya, itu nggak, menurut aku tuh yang gue pelajarin ya, gue pernah dibilang gini, mau seburuk apapun dia cari cara dia buat dapetin duit, misalnya dia kayak orang BO, nyolong, atau misalnya nipu, tapi kalau misalnya tujuan awalnya dia baik, misalnya buat kehidupannya dia, buat keluarga dia, kan baik kan, pasti Allahualam dia bakal ngertiin, kayak tujuan dia baik kok, buat biayain keluarganya. Gitu tapi kan suka ada yang orang ngelakuin kayak gitu buat gengsinya dia, buat foya-foya, itu jangan. Kalau bisa kalau emang lo ngelakuin hal buruk, usahain tuh buat ke hal yang positif. Jangan buat gengsi lo mau kelihatan keren nih, tapi cara lo salah. Nah itu memang kayak dibilang haram, makanya dijudge, dia nyari duitnya haram. Nggak benar pokoknya. Sebenarnya kalau cara tujuannya dia bener, mah bener-bener aja kali. Makanya gue nggak pernah mau ngejudge, misalnya teman-teman gue ada mungkin teman gue yang kayak begitu, gue nggak pernah ngejudge, lo nyari duit lo aja kayak gitu haram. Gue nggak hargain. Mungkin dia kepepet. Satu kepepet, mungkin pikiran dia buntu. 2, ketiga mungkin karena desakan. Kan ada beberapa teman gue loh ngelakuin hal itu karena desakan dari orang tua. Dia harus ngidupin orang tuanya. Kan mau nggak mau, mungkin karena dia ngelakuin itu kan mungkin ada kebatasan karena pendidikan. Jadi yaudah maklumin aja. Makanya lo kalau punya teman kayak gitu, usahain jangan dimusuhin guys. Jangan dikucilin. Jangan dijudge, udah dukung aja deh, biarin. Paling ingetin, udah jangan lagi sampai kapan kayak gini. Ingetin aja, jangan lo musuhin, jangan lo ejek-ejekin teman lo ngelakuin hal buruk kayak gitu. Sebenarnya nggak salah. Sebenarnya kayak baik-baik aja sih kalau kata gue. Dan segini tuh sebenarnya Indonesia tuh mirisnya tuh ya. Kayak ini, dia tuh kayak sumber daya alam, tapi miskin tentang penilaian. Oh yes. Kayak sumber daya alam tapi miskin ya. Itu Indonesia tuh. Dia tuh selalu ngeliat by cover doang. Kayak gue nih. Kalau bahasa Inggris apa? Just book by Iskaper. Kayak gue. Don't just book by Iskaper. Gue nih, gue punya beberapa teman yang nakal, kayak bisa dibilang pembo. Temen gue tahu nih, Sila mainnya sama yang ini nih. Oh iya. Pasti Sila ikut-ikutan. Nggak semua temen gue nakal, nggak semua misalnya temen gue ada yang kayak mabuk atau nggak harus gue ikutin semua. Kita boleh berteman, tapi yang kejelekannya nggak usah. Lu berteman sama siapapun, lu mau berteman sama orang pemakai narkoba kayak orang yang jual diri kayak pelacur apa, terus yang kayak nyolong apa, nggak apa-apa, lu nggak masalah berteman sama mereka, itu nggak ada larangan kok. Yang satu tuh cuma lu bisa gak ngebawa diri lo buat nggak ikutan. Iya bener tuh. Tapi balik lagi kok, orang tuh suka kayak dia mainnya mah ini pasti ikutan nih, tuh miskin dengan penilaian. Sumpah. Dan tujuan hidup gue sekarang gimana cara tujuan hidup gue sekarang dia cari duit aja. Ngumpulin duit, ngumpulin kerja, nggak apa-apa deh, gue kerja seberat apapun, dan nanti kalau emang udah tabungan gue udah cukup, insya Allah gue buka usaha sendiri. Amin. Kan nggak mungkin dong selamanya gue harus kerja sama orang. Jadi budak mulu kan. Nggak apa-apa deh, sementara deh. Namanya orang usaha kan mau jadi orang sukses kan nggak langsung sukses. Nggak simpel. Kan merintis dulu. Makanya nih, yang teman-teman gue sekarang kayak ngejudge gue, Ilan mah nggak bakal bisa. Nanti lihat ke depannya aja. Bacot lo bakal dibayar sama Ilan ntar, oke?
uang berbicara. Nah, Makanya udah kayak udah tujuan hidup gue gitu aja. Udah enggak, sekarang ya gue bilangin yang mulai masa-masa umur udah mau ke 20 gini, usahain cara pola pikir lo tuh rubah. yes, benar. Coba deh kurangin buat lo nongkrong. Dulu gue orangnya gitu ya, makanya gue males kerja karena pikiran gue satu, gue kalau kerja mulu gue nggak bisa nongkrong nih.